Shalom sahabat Pijar TV. Beberapa minggu yang lalu sebuah pesan masuk ke tim respon Pijar TV. Pesan itu tidak panjang, tetapi membuat kami terdiam cukup lama. Seorang perempuan muda menulis bahwa bertahun-tahun lalu hidupnya hampir berakhir. Suatu hari, seseorang mencoba menyerangnya dengan pisau. Di masa yang lain, ketika ia benar-benar sakit dan tidak mampu beraktivitas, orang-orang di sekitarnya justru menuduhnya berpura-pura. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang mendengarkan. Dan perlahan ia belajar memendam semuanya sendirian. Ketika seseorang terus-menerus tidak dipercaya, yang terluka bukan hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya. Dan seringkali luka seperti itu bertahan jauh lebih lama. Namun beberapa waktu yang lalu, perempuan ini menemukan Asya. Awalnya ia hanya menonton, lalu mulai membaca, kemudian memberanikan diri untuk bercerita. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Ada seseorang yang tidak buru-buru menyalahkan. Ada seseorang yang berkata, "Apa yang kamu rasakan itu nyata." Beberapa minggu kemudian, ia menulis kembali kepada kami. Katanya, "Hari ini saya lebih tenang, saya lebih bahagia, saya tidak lagi hidup dalam ketakutan seperti dulu. Saya belajar mencintai diri saya sendiri lagi. Dan saya bersyukur karena ternyata saya tidak sendirian." Saudara, kisah seperti ini adalah alasan mengapa Pijar TV ada. Karena di balik setiap layar, ada seseorang yang sedang berusaha bertahan. Dan seringkali yang mereka butuhkan bukan jawaban yang sempurna. Mereka hanya perlu seseorang yang mau mendengar. Ketika kami melihat angka lebih dari 212.000 respon pemirsa bulan ini, kami tidak melihat statistik. Kami melihat 212.000 lebih kesempatan. Kesempatan untuk mendengar, kesempatan untuk mendoakan, dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Kesempatan untuk memperkenalkan seseorang kepada Kristus. Sejak awal, Pijar TV dibangun dengan sebuah kerinduan yang sederhana. Menjangkau sebanyak mungkin orang, namun tetap hadir secara pribadi bagi setiap orang yang merespon. Mass reaching, personal touch. Karena di balik setiap angka, selalu ada manusia. Dan bulan Juni ini menjadi bulan yang sangat istimewa. Pada tanggal 18 Juni 2026, Pijar TV bersama Soil and Story Productions mengadakan Premier and Leaders Gathering Show Me Your Glory, yang mempertemukan para pemimpin gereja dari berbagai denominasi dan kota. Malam itu bukan sekedar pemutaran film, tetapi menjadi ruang persekutuan, ruang percakapan, ruang bagi para gembala dan pemimpin gereja untuk memikirkan kembali bagaimana gereja dapat memuridkan mereka yang sedang bergumul. Karena kenyataannya, tidak semua orang yang duduk di bangku gereja sedang baik-baik saja. Ada yang datang dengan kehilangan, ada yang datang dengan doa yang belum terjawab, ada yang datang dengan pertanyaan yang bahkan belum pernah mereka ucapkan kepada siapapun. Dan melalui Show Me Your Glory, kami melihat bagaimana sebuah cerita dapat membuka percakapan dan pemuritan yang selama ini sulit untuk dimulai. Film ini tidak mencoba memberikan jawaban yang sederhana bagi persoalan yang kompleks. Sebaliknya, film ini mengajak kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan tidak selalu ditemukan dalam mujizat yang instan. Kadang kemuliaannya terlihat melalui kesetiaan, melalui komunitas, melalui pengharapan yang tetap bertahan, melalui orang-orang yang memilih tetap percaya di tengah musim yang sulit.
Dan dari leaders gathering tersebut lahir sebuah gerakan yang lebih besar. Kerjasama antara Pijar TV dan Soul and Story Productions bukan hanya tentang menghadirkan film berkualitas internasional ke Indonesia. Tujuannya lebih dari itu. Kami ingin menyediakan resources gratis bagi gereja-gereja di Indonesia yang rindu menjalankan pemuritan melalui film. Bayangkan, sebuah gereja membuka gedungnya, mengundang jemaat, mengundang keluarga, mengundang mereka yang sedang mencari, lalu bersama-sama menonton sebuah film yang berbicara tentang iman, pengharapan, dan perjalanan hidup. Setelah film selesai, percakapan dimulai, doa dimulai, pemuritan dimulai, dan komunitas mulai terbentuk karena terkadang sebuah cerita mampu membuka hati yang selama bertahun-tahun tertutup. Daftarkan gereja saudara sebagai mitra penayangan resmi dan dapatkan kesempatan eksklusif untuk menjadi bagian dari penayangan perdana film-film rohani berkualitas dari Soul and Story Productions bagi berbagai generasi di gereja saudara. Namun, bulan Juni ini ada satu hal lain yang sangat menguatkan kami. Kami melihat semakin banyak perempuan Indonesia mulai berani berbicara, bukan karena luka mereka tiba-tiba hilang, tetapi karena akhirnya mereka menemukan tempat yang aman untuk bercerita. Selama ini kami menemukan banyak pesan yang memiliki pola yang sama. Takut dihakimi, takut jadi beban, takut nggak ada yang mengerti. Dan karena itulah Pijar TV melalui Asya meluncurkan sebuah inisiatif baru, Teman Asya. Teman ngobrol digital yang siap mendengarkan kapan saja. Karena setiap orang berharga dan tidak seorang pun seharusnya berjalan sendirian. Perjalanan itu dimulai dengan sangat sederhana. Satu pesan, satu sapaan, satu keberanian untuk berkata, saya ingin cerita. Namun setelah itu perjalanan yang lebih dalam dimulai. Melalui Teman Asya, perempuan-perempuan yang menghubungi kami dapat mengikuti pendampingan selama 30 hari. Bersama-sama mereka berjalan melalui Injil Yohanes. Mengenal Yesus melalui 7 perkataan akulah. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai pribadi yang hadir di tengah luka mereka. Salah satu peserta menulis kepada kami, dulu saya sering memendam semuanya sendiri. Rasanya berat sekali. Tetapi setelah cerita dengan tim Asya, saya merasa beban di dada saya berkurang banyak. Saya jadi lebih berani, lebih kuat, dan saya belajar bahwa apa yang saya rasakan itu nyata dan saya berhak untuk dipercaya. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya sebuah pesan. Tetapi bagi kami, ini adalah satu kehidupan yang mulai dipulihkan. Selain itu, sepanjang bulan Juni, 2 program lain juga terus menjadi pintu masuk bagi banyak pemirsa untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Melalui Ku Tahu Yang Ku Percaya bersama pendeta Esra Soru, banyak orang dikuatkan untuk memahami dasar iman Kristen dengan lebih kokoh. Sementara melalui Baba Nur Menjawab, banyak pertanyaan tentang iman dan sejarah kekristenan mendapatkan ruang untuk dijawab dengan jujur, penuh hormat, dan dapat dimengerti oleh masyarakat Indonesia yang beragam. Program-program ini terus mengingatkan kami bahwa Indonesia masih haus akan percakapan yang bermakna. Mereka masih mencari, mereka masih bertanya, dan mereka masih ingin mendengar kebenaran. Saudara, semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Di balik setiap siaran, di balik setiap respon, di balik setiap percakapan, ada para mitra dan donatur yang memilih untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui media. Terima kasih, karena melalui dukungan saudara, lebih banyak orang dapat dijangkau, lebih banyak percakapan dapat terjadi, dan lebih banyak gereja dapat diperlengkapi. Saudara, untuk menjangkau lebih banyak orang, melayani respon yang masuk dan terus memproduksi konten yang membawa orang kepada Kristus, kami terus membutuhkan kemitraan saudara. Dengan Rp500.000 per bulan akan melayani sekitar 250 respon. Rp1 juta per bulan menjangkau lebih dalam sekitar 750 respon. Rp5 juta per bulan mendukung produksi dan penjangkauan nasional.
setiap dukungan membuat pelayanan ini terus berjalan. Agar ketika seseorang memberanikan diri bertanya, ada yang menjawab. Ketika seseorang meminta didoakan, ada yang mendengar. Dan ketika sebuah gereja ingin menjangkau lebih banyak jiwa, ada resources yang dapat dipakai. Kami percaya bahwa media dapat menjadi alat misi, bahwa layar dapat menjadi pintu masuk menuju pemuritan, dan bahwa satu percakapan yang dipimpin Tuhan dapat mengubah arah sebuah kehidupan. Terima kasih karena telah berjalan bersama kami. Saya Ivan Kabul, senang bisa bersama saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.